sebelumnya gue mau perkenalan diri. Nama gue Mabot alias Mamang Botak. Buat kalian yang baru tahu atau baru lihat channel ini, kalian pasti bakal bertanya-tanya, channel ini bahasa apa sih? Kontennya emang tentang apa sih? Kenapa kontennya tentang itu sih? Oke bos, channel ini akan membacakan resume berita atau ringkasan berita dari semua negara di dunia, dimulai dari negara yang terbesar sampai yang terkecil menurut wilayahnya. Tema yang akan membuat resume adalah berita seputar politik, ekonomi, defense atau ketahanan, teknologi, lingkungan, dan sosial. Bukan berita yang trivial atau receh, bos. Kayak persaingan artis si A dengan artis si B. Nah, Abot harap channel ini bisa memberikan informasi buat kalian para bos muda melek akan pentingnya lihat berita dunia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja, bos. Mabot akan bawa berita dari 5 negara berurutan setiap episodenya. Oke, dimulai dari berita pertama, ada negara Rusia dengan tema ketahanan atau defense, dilansir dari media Voice of America berbasis Indonesia atau disingkat VOA Indonesia pada 2 Juli 2024 dengan judul Rusia klaim berhasil hancurkan 5 jet Ukraina di pangkalan udara. Rusia mengeklaim telah menghancurkan atau merusak 5 jet militer Ukraina dalam serangan terhadap pangkalan udara di Maigorod, Ukraina Tengah. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa mereka menggunakan rudal Iskandar M dalam serangan tersebut, menghancurkan 5 jet Su-27 dan merusak 2 jet lainnya yang sedang diperbaiki. Rekaman serangan yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia menampilkan asap di lapangan udara serta pesawat dan tanah yang hangus. Namun, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh AFP. Angkatan Udara Ukraina menolak berkomentar mengenai klaim Rusia. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mykola Oleshchuk, menyatakan bahwa pesawat Ukraina tetap melaksanakan misi tempur dengan sukses. Cook membagikan video serangan Ukraina terhadap depot amunisi di Crimea. Blogger dan analisis militer Ukraina mengakui kerugian peralatan di Maigorod dan mengkritik penempatan pesawat di area terbuka tanpa perlindungan yang memadai. Ukraina tengah menantikan kedatangan pesawat tempur F-16 dari negara-negara barat untuk memperkuat pertahanannya. Beberapa anggota NATO berkomitmen untuk menyediakan persenjataan dan telah melatih pilot serta kru Ukraina. Pengiriman pesawat F-16 pertama diharapkan tiba dalam waktu dekat, termasuk dari Belanda, Belgia, dan Denmark. Serangan terbaru terhadap bandara Ukraina menimbulkan keraguan mengenai kemampuan Kiev untuk melindungi pesawat baru dari serangan Rusia. Rusia bertekad untuk menargetkan dan menghancurkan F-16 serta perangkat keras militer barat lainnya yang dikirim ke Ukraina. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan ketegangan berlanjutnya antara Rusia dan Ukraina serta tantangan yang dihadapi Ukraina dalam mempertahankan dan mengoperasikan peralatan militer baru dari serangan Rusia. Rusia menjadi dulu ya bos ya. Semangatkan itu. Wow. Menggila kan? Oke lanjut bos. Dari negara kedua ada Kanada dengan tema berita isu sosial. Dilansir dari Al Jazeera yang berjudul Maskapai WestJet Kanada membatalkan sebagian besar penerbangan akibat mogoknya mekanik. Ditulis pada 1 Juli 2024, maskapai penerbangan WestJet Kanada telah membatalkan lebih dari 800 penerbangan karena mogok kerja yang dilakukan oleh sekitar 680 mekanik. Mogok kerja ini dimulai dari hari Jumat setelah gagal mencapai kesepakatan mengenai gaji dan kondisi kerja dengan Asosiasi Persaudaraan Mekanik Pesawat atau AMFA. Hal ini mengganggu rencana perjalanan ribuan orang selama liburan panjang Hari Kanada. Presiden dan CEO WestJet Derek Penn meminta maaf kepada para pelancong atas gangguan tersebut, menyebut pemogokan ini tidak perlu dan merugikan. WestJet dan AMFA saling menuduh tidak bernegosiasi dengan etikat baik. AMFA menyatakan kenaikan upah yang dimintanya tidak terlalu membebani WestJet, sementara WestJet telah menawarkan kenaikan upah
12,5% pada tahun pertama kontrak. Mogok kerja ini telah mengakibatkan pembatalan 832 penerbangan sejak Kamis, dengan armada Westjet yang berkurang menjadi 32 pesawat aktif pada hari Minggu. Penghentian ini tetap dilaksanakan meskipun ada arahan dari Menteri Tenaga Kerja Kanada untuk menggunakan arbitrase yang mengikat pada bulan Juni. Anggota Serikat Pekerja telah menolak kesepakatan gaji sementara dengan suara 97,25%. Oke, lanjut lagi ke negara yang ketiga, yaitu Cina. Berita dari Cina ada tema politik dengan judul Xi Jinping meminta para pemimpin di pertemuan puncak Asia Tengah untuk menolak campur tangan eksternal. Dilansir dari CAN, Channel New Asia, pada tanggal 4 Juli 2024, Xi Jinping mengimbau para pemimpin di pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) untuk menolak campur tangan eksternal, mendukung satu sama lain, dan menjaga masa depan dan pembangunan regional. Xi Jinping menekankan pentingnya SCO berdiri di sisi sejarah yang benar dan mendukung keadilan dan kejujuran. Ia menyoroti perlunya menjaga hak atas pembangunan, mempromosikan inovasi teknologi, menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan, serta merangsang kekuatan ekonomi regional. Xi Jinping mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan bahwa aliansi Shanghai adalah pilar utama tatanan dunia multipolar yang adil. Anggota tetap lainnya termasuk Kazakhstan, India, Cina, Kirgistan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Iran. Tujuan utama SCO adalah membina hubungan ekonomi antara negara-negara anggota dan mengembangkan proyek besar untuk menghubungkan Tiongkok dan Eropa melalui Asia Tengah. Rusia berusaha mempertahankan pengaruh tradisionalnya di Asia Tengah, sementara Tiongkok memilih hubungan kuat melalui proyek infrastruktur Belt and Road. Negara-negara barat juga bersaing untuk mendapat pengaruh di kawasan tersebut. Lanjut ke negara keempat, ada Amerika Serikat dengan tema berita sosial. Lanjut ke negara keempat, ada Amerika Serikat dengan tema berita sosial. Dilansir dari The Epoch Times pada tanggal 3 Juli 2024 yang berjudul Hakim hentikan UU Mississippi yang memerlukan verifikasi usia internet. Hakim Federal Sul Ozerden mengabulkan permintaan Netcois untuk putusan pendahuluan yang menangguhkan hukuman verifikasi usia di Mississippi. Netcois, organisasi yang mengadvokasi kebebasan berekspresi daring, menggugat negara atas RUU ini. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut melampaui batas dan bahwa pengawasan aktivitas daring anak-anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, bukan pemerintah. Netcois juga menyatakan undang-undang ini dapat menyebabkan penyensoran berlebihan terhadap berbagai bentuk kebebasan bicara yang dilindungi, termasuk literatur klasik dan media modern. Sponsor utama RUU, Jill Ford, menyatakan undang-undang ini untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya dan memerlukan persetujuan orang tua untuk membuat akun media sosial. Jaksa Agung Mississippi Lynn Fitch menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut. Jaksa Agung Mississippi Lynn Fitch menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut, menegaskan pentingnya melindungi anak-anak secara daring. Hakim Ozerden mengakui niat baik di balik RUU tersebut, tetapi menegaskan bahwa undang-undang berbasis konten tunduk pada pengawasan ketat, mengutip presiden Mahkamah Agung. Netcois juga telah mengajukan keluh serupa di negara bagian lain menentang undang-undang yang dianggap pelanggar kebebasan berbicara tersebut. Oke bos, lanjut ke negara 5, ada negara Brazil dengan tema lingkungan. Dilansir dari media Nosa Agencia pada tanggal 17 Juni 2024 yang berjudul Brazil memiliki iklim ekstrim, musim semi mengalahkan musim dingin, kata ahli iklim. Menjelang musim dingin, Brazil mengalami cuaca yang mirip dengan badai musim semi dengan suhu 5-10 derajat di atas rata-rata. Ahli iklim Francisco Aquino
dari UFRGS menyatakan bahwa perubahan iklim meningkatkan kejadian ekstrim dan hari-hari panas di Brasil. Di wilayah barat Brasil tengah dilanda kekeringan, sementara wilayah selatan menghadapi badai yang dahsyat. Aquino menjelaskan bahwa perbedaan antara udara tropis dan khatulistiwa dengan udara kutub Antartika memicu perubahan iklim. Tahun 2024 diprediksi menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Tragedi di Rio Grande do Sul disebabkan oleh hujan ekstrim yang membanjiri cekungan Guaíba dalam waktu kurang dari 4 hari. Profesor Rualdo Menegat dari Institut Geoscience memperingatkan tentang kurangnya infrastruktur yang meningkatkan bencana iklim, seperti kurangnya hutan di tepi sungai dan pelonggaran rencana Indo. Hingga 14 Juni, di Pantalan mengalami 2019 kebakaran, jumlah tertinggi kedua dalam 15 tahun terakhir setelah tahun 2020. Mato Grosso mencatat lebih dari 28.000 kebakaran di Brasil dengan 7,4 ribu terjadi di negara bagian tersebut. SOS Pantanal menuntut tindakan dari pemerintah Mato Grosso do Sul, Ijimbo, dan Ibama untuk kerjasama yang lebih efisien dalam menangani kebakaran. Berita ini menyoroti dampak perubahan iklim di Brasil, termasuk cuaca ekstrim, peningkatan suhu, dan kebakaran hutan, serta pentingnya tindakan dan infrastruktur yang lebih baik untuk mengatasi bencana iklim. Gimana bos, menurut kalian? Kita jadi tahu kan berita dari negara-negara yang ada di luar sana. Oke, mungkin cukup sampai di sini baca beritanya. Kita lanjut besok ya bos. Semoga kita selalu diberikan sehat dan umur panjang agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup yang monoton ini. Anjay, monoton gitu. Bangun, berangkat kerja, pulang kerja, langsung tidur. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya bos. Bersyukur aja. Toh itu juga kewajiban kita sebagai tulang punggung keluarga. Aduh. Semangat bos. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Like jika suka, dislike jika nggak suka, subscribe jika perlu. Gua Mabot, izin undur diri.